Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Komisi B DPRD DKI Jakarta baru saja melakukan sidak ke lokasi Ancol yang akan dijadikan sirkuit Formula E. Dan tahu tidak apa yang terjadi saat itu? Mereka ini pada kaget saat melihat lokasinya. Kaget kenapa? Ya kaget karena lokasinya ini berupa tanah lumpur dan bekas rawa. Luar biasa sekali lokasi yang akan dijadikan sirkuit Formula E ini. Jujur saja saya nggak bisa membayangkan ini sebenarnya Pemprov DKI Jakarta mau mengadakan balapan Formula E atau mau mainan lumpur. Nah, jadi begini, untuk menjadikan lokasi itu sebuah sirkuit, kan harus dilakukan soil test atau uji tanah. Jadi sebelumnya dilihat dulu bagaimana kondisi tanahnya. Apakah tanahnya itu gembur, padat, atau gimana? Jika memenuhi syarat, maka baru bisa dilakukan pengerjaan pembangunan sirkuit. Nah, itu harusnya yang dilakukan. Jadi, untuk membangun sirkuit, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tidak asal nemu lokasi lahan kosong, terus bisa dibangun sirkuit. Apalagi ya, sirkuit yang dibangun itu untuk event sekelas internasional coba. Dan untuk calon lokasi sirkuit di Ancol ini, ternyata hasil analisis atau uji tanahnya ini belum selesai atau masih menunggu hasilnya. Nah, padahal jadwal Formula E yang dirilis ini kan tinggal sebentar lagi atau tepatnya pada tanggal 4 Juni 2022. Jadi kalau dihitung mulai sekarang, ini kurang 5 bulan lagi. Nah, pertanyaannya, masa kurang 5 bulan lagi, tapi sirkuitnya masih berupa rawa dan lumpur coba? Lah ini kan parah sekali. Malah lucunya lagi, katanya target pembangunan sirkuitnya ini hanya membutuhkan waktu 3 bulan saja coba. Jujur saja banyak yang pesimis Formula E ini bisa digelar. Bukan hanya anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang pesimis, tapi masyarakat ini juga banyak yang pesimis. Sejak awal saya pribadi ini juga sudah menduga bahwa Formula E ini banyak tuyul dan silumannya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya karena transparansinya selama ini gak ada sama sekali. Bahkan bukti pembayaran 560 miliar rupiah yang katanya untuk komitmen fee, itu pun gak pernah ditunjukkan sama sekali oleh pihak Pemprov DKI Jakarta coba. Apalagi sebelumnya ada pernyataan dari Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI bahwa Formula E itu harus tetap digelar, harus tetap dilaksanakan karena itu sudah kadung setor uang sebesar 560 miliar rupiah. Dan sampai sekarang uangnya itu, bukti pembayarannya itu tidak ada sama sekali coba. Lucu sekali memang Pemprov DKI Jakarta ini. Nah, ada kejanggalan-kejanggalan baru terkait Formula E ini. Ternyata setelah lokasi sirkuit Formula E diumumkan di Ancol, tiba-tiba pihak PT Jaya Ancol mengajukan pinjaman sebesar 1,2 triliun rupiah. Nah, pinjaman itu ditujukan kepada pihak Bank DKI. Sekarang pertanyaannya, ini pinjaman untuk apa saja? Dan lucunya, Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak tahu soal pinjaman itu coba. Luar biasa memang. Ya, tapi biar lebih jelas, simak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut. Saya belum tahu pengajuan Ancol itu untuk keperluan apa ya. Nanti kita cek sama-sama ya. Silakan teman-teman tanya ke Ancol sendiri itu untuk kepentingan apa ya. Sejauh yang saya tahu, setiap BUMD memang diperkenankan mengajukan kredit untuk. Nah, gimana? Luar biasa kan? Coba bayangkan, seorang wakil gubernur DKI Jakarta ini tidak tahu kalau ada anak buahnya pinjam uang sebesar 1,2 triliun rupiah. Nah, ini kan luar biasa sekali. Jujur saja, saya jadi curiga, jangan-jangan pinjaman itu atas instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Atau jangan-jangan gubernurnya ini juga nggak tahu soal pinjaman sebesar 1,2 triliun rupiah. Nah, terkait pinjaman tersebut, banyak yang menduga bahwa itu akan digunakan untuk penyelenggaraan Formula E. Ya, meskipun hal tersebut ini telah dibantah oleh pihak Dirut Jaya Ancol. Menurutnya, pinjaman sebesar 1,2 triliun rupiah itu akan digunakan untuk biaya makan hewan dan gaji karyawan. Lucu sekali alasan mereka ini. Ya, kalau melihat yang seperti ini, jujur saja saya jadi teringat Komisaris Jaya Ancol ini yang juga sekaligus menjadi buzzer garis keras Anies Baswedan.
Ya sekarang begini, kalau memang uang sebesar 1,2 triliun rupiah itu untuk biaya makan hewan dan gaji karyawan, berarti buzzer ini juga mendapatkan jatah gaji itu. Benar gak? Jadi pantas saja kalau melihat dia ini garangnya minta ampun ketika belain majikannya di media sosial. Ya sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa kasus Formula E ini harus terus dikawal. Jangan sampai uang rakyat ini digunakan untuk kepentingan tuyul-tuyul dan siluman itu. Sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan Formula E ini akan dibiayai oleh sponsor dan pihak swasta. Jadi kalau menggunakan dana dari APBN atau BUMD, maka jelas itu telah menyalahi aturan yang ada. Makanya tidak heran jika sampai ada ancaman dari Ketua DPRD DKI Jakarta jika nanti penyelenggaraan Formula E itu menggunakan dana pinjaman dari Bank DKI, maka dia akan melaporkan ke Barreskrim Polri. Tapi jujur saja ya, saya kurang yakin dengan hal tersebut. Jika kita perhatikan selama ini, DPRD DKI Jakarta sama sekali tidak ada taringnya. Apalagi mayoritas ini sudah dikasih jamuan makan malam oleh Anies Baswedan. Nah, masih ingat kan kejadian ketika Anies Baswedan mau diinterpelasi soal Formula E? 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta ini diundang makan malam coba. Dan akhirnya mereka pun kompak menolak interpelasi yang diajukan oleh partai PDIP dan PSI. Nah, coba bayangkan sampai seperti itu. Memang ya, kalau melihat kasus Formula E ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Mulai dari awalnya yang katanya Formula E ini akan diselenggarakan di Monas. Bahkan pohon-pohon di Monas ini juga sudah ditebangi coba. Tapi ternyata semua itu tidak jadi dilaksanakan di sana. Dan sekedar info saja, pohon-pohon yang ditebangi itu juga nggak pernah tahu dibawa kemana. Setelah ramai dikritik oleh netizen, ngakunya pohon-pohon yang ditebang itu katanya mau disehatkan coba. Lucu sekali, masa ya pohon yang ditebang ini katanya mau disehatkan coba. Dan jawaban dari Pemprov DKI Jakarta pun saat itu mencela-mencela. Coba bayangkan 191 pohon ditebang dan wujudnya ini gak ada sama sekali coba. Entah hilang kemana. Nah, pohon-pohon besar itu bernilai sangat tinggi. Satu pohon saja ini bisa bernilai sekitar puluhan juta sampai ratusan juta. Dan sekarang ternyata Formula E ini pindah ke lokasi Ancol coba. Yang mana lokasinya ini bekas rawa dan lumpur. Melihat apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang suka asal-asalan, saya jadi khawatir Formula E ini akan gagal diselenggarakan oleh Anies Baswedan. Nah, tentu jika gagal, maka Anies Baswedan akan menanggung segala resikonya. Dan resikonya itu sangat besar. Apa itu resikonya? Ya, jika Formula E itu gagal diselenggarakan, maka Anies Baswedan ini bisa dipidana. Kita tahu bahwa Anies Baswedan ini akan habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Jika nanti pemilu serentak diadakan pada tahun 2024, maka Anies Baswedan akan digantikan dengan pelaksana tugas gubernur atau PLT. Nah, permasalahannya ketika uang sudah dikeluarkan, sedangkan Formula E tidak jalan, terus ditambah lagi masa jabatan sudah berakhir, maka hal ini bisa dianggap Anies Baswedan telah melanggar undang-undang. Dan ancamannya ini bisa dipenjara. Anies Baswedan bisa dipenjara. Makanya sekarang ini dia ngotot banget menyelenggarakan Formula E. Meskipun kita tahu bahwa Formula E itu bukanlah program prioritas atau janji saat kampanye. Malah kalau diperhatikan ya, banyak sekali janji-janji Anies Baswedan saat kampanye yang tidak beres. Misalnya saja menyiapkan rumah DP 0 rupiah, kemudian mengatasi banjir dan lain-lain. Malah untuk proyek rumah DP 0 rupiah saat ini berujung korupsi coba. Dan syarat untuk bisa memiliki rumah DP 0 rupiah itu pun berubah. Dulu katanya rumah itu disediakan untuk masyarakat miskin. Tapi ternyata malah untuk masyarakat yang bergaji 14 juta lebih coba. Memang parah sekali gubernur pujaan kadrun-kadrun ini. Kalau soal prank, memang Gubernur Seiman adalah juaranya kalau menurut saya. Dan bicara soal prank, Dahlan Iskan juga baru-baru ini kena prank oleh Anies Baswedan. Katanya pada bulan Desember ini, klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona akan bermain di Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, katanya Pak Dahlan Iskan nanti akan diundang oleh Anies Baswedan. Tapi faktanya apa? Sekarang sudah tanggal 30 Desember, bos. Dan klub-klub yang disebut oleh Anies Baswedan tersebut ternyata tidak jadi datang alias batal coba. Luar biasa sekali kan prank yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini. Kasihan sekali Pak Dahlan Iskan ini. Akhirnya beliau ini kena prank juga oleh Gubernur Seiman.
Ya, begitulah namanya juga gubernur ahli menata kata-kata, bukan ahli dalam bekerja. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita kawal terus kasus Formula E ini dan jaga NKRI. Ya, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Itu nanti. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang Untuk semua ke pembukaan sini. itu? Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. Dan Loh, kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan Pertengahan lagi. bulan depan? Ya, padahal nanti saya undang. Beneran.